Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari FRI 04. Di sini kami akan mempresentasikan atau mempresentasikan hasil analisis kami tentang UKM pembuatan keripik singkong. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kami. Ada Hilda Istani, ada Hilma Elvira, Efrina, dan saya sendiri Rizkullah Ajabar Fitriadi. Dari profil perusahaan, UMKM Barokah merupakan pabrik keripik singkong yang berlokasi di Jalan Kolam Gusnur, Talok, Kecamatan Delangu, Kabupaten Mojokerto. Pabrik keripik Barokah ini sudah berjalan kurang lebih 10 tahun dan memiliki 60 karyawan dan memiliki pemasaran yang cukup luas, mulai dari Mojokerto, Jombang, Sidoarjo, dan Surabaya. Untuk alat ukurnya, perhitungan waktu baku secara tidak langsung menggunakan metode MTM atau Method Time Measurement. Selanjutnya ada prosedur penelitian dari analisis kami. Yang pertama adalah menetapkan UMKM di bidang yang telah kami tentukan. Yang kedua, mencari video di YouTube yang sesuai. Tiga, mengamati setiap stasiun kerja yang ada. Empat, mencatat data yang diperlukan. Lima, menganalisis data yang telah kami dapatkan. Dan yang terakhir adalah melakukan rancangan alat bantu. Berikut merupakan flow process chart atau bisa disebut dengan FPC. Di sini bisa kita lihat yang pertama adalah transportasi dengan mengambil singkong dari wadah dan dilanjuti dengan pengupasan kulit singkong. Selanjutnya dibawa ke tempat pemotongan dan dilakukan pemotongan dengan ukuran sesuai. Kemudian dibawa ke tempat pencucian dan dilakukan pencucian singkong dan dibawa ke tempat penggorengan. Di situ dilakukan penggorengan dan proses penirisan serta diberikan penyedap rasa. Setelah itu dibawa ke mesin pengaduk dan pengadukan menggunakan mesin. Selanjutnya dibawa ke tempat pengemasan, dikemas dengan ukuran yang sesuai, dan yang terakhir adalah pemberian label. Bisa kita lihat proses operasi ada 9 dan jumlah dari proses kegiatan transportasi ada 6. Ada 6. Berikut merupakan peta tangan kanan dan peta tangan kiri. Yang pertama dari workstation 1 ada proses pengupasan singkong memiliki waktu siklus 32 detik. Selanjutnya ada workstation 2 dengan proses pemotongan singkong memiliki waktu siklus 13 detik. Workstation 3 yaitu pencucian singkong memiliki waktu siklus 11 detik. Dan workstation 4 dengan proses penggorengan singkong memiliki waktu siklus 25 detik. Nah, selanjutnya ada workstation 5, yaitu proses pemberian garam. Untuk waktu tiap siklusnya itu sebesar 31 detik. Kemudian ada workstation 6, yaitu proses pengadukan bumbu menggunakan mesin. Untuk total waktu siklusnya yaitu sebesar 30 detik. Next. Selanjutnya ada workstation 7. Pada workstation 7 ini yaitu proses pengemasan untuk waktu tiap siklusnya yaitu sebesar 16 detik. Kemudian yang terakhir ada workstation 8 yaitu proses pelabelan dan untuk waktu tiap siklusnya yaitu sebesar 8 detik. Next. Selanjutnya ada alat bantu usulan dan perhitungan MTM. Setelah mengamati video, kami menemukan gerakan terbalik tidak efektif pada workstation 7. Oleh karena itu, kami mengusulkan alat bantu berupa scoop yang kami beri nama scoopis yang berfungsi untuk memudahkan operator untuk mengambil keripik singkong dan agar singkong yang diambil dapat lebih banyak dan mudah dimasukkan ke dalam wadah plastik. Untuk spesifikasi alat bantunya, ukuran dimensinya yaitu 36,5 cm dikali 15,3 cm dikali 11 cm. Kemudian untuk materialnya yaitu polikarbonat
dan kegunaannya untuk menyendok keripik singkong. Next. Selanjutnya ada peta tangan kanan, tangan kiri usulan. Nah, bisa kita lihat pada gambar di samping, pada workstation 7 itu waktu siklusnya sudah berubah menjadi 8. Nah, pada PTK-TK existing ini, pada workstation 7 kami mendapatkan total waktunya adalah sebanyak 16 detik, dan setelah kami tambahkan alat bantu, total waktu pada workstation 7 berkurang menjadi 8 detik. Dapat disimpulkan bahwa menggunakan alat bantu usulan dapat mengurangi gerakan terbalik, yaitunya gerakan menjangkau atau RE. Kemudian ada perhitungan MTM existing, bisa dilihat di tabel sebelah kiri, itu adalah tabel notasi MTM. Kemudian didapatkan waktu siklusnya dengan rumus, yaitu didapatkan dulu nilai TMU-nya yaitu 44,5 TMU, kemudian dikalikan dengan 0,036 detik, dan diperoleh WS-nya sama dengan 1,602 detik. Kemudian menghitung waktu normal, yaitu dengan rumus waktu normal sama dengan WS dikali P atau penyesuaian. Di sini kita mencari penyesuaiannya. Kemudian seseorang dipandang normal saat bekerja bernilai 60 dengan kinerja yang lain dibandingkan untuk menghitung faktor penyesuaian. Bila kinerja seorang operator dinilai baik atau good, maka ia mendapatkan nilai 65. Dan faktor penyesuaiannya adalah P sama dengan 65 per 60 sama dengan 1,08. Dan kemudian dimasukkan ke rumus, jadi WN sama dengan WS dikali P, dengan WS-nya sama dengan 1,602 detik, dikali dengan penyesuaiannya yaitu 1,08. Dan didapatkan nilai WN-nya 1,73 detik. Next. Kemudian ada perhitungan waktu baku. Nah, kemudian untuk menghitung waktu baku ini bisa didapatkan dengan rumus WB sama dengan WN dikali 1 plus K. Dan di sini kita harus mencari nilai kelonggaran terlebih dahulu. Untuk nilai kelonggarannya bisa dilihat di tabel sebelah kiri. Di sini kita mendapatkan nilai kelonggaran 5,60%, dan kemudian dimasukkan ke rumus WB sama dengan WN dikali 1 plus K, dengan WN sama dengan 1,73 detik dikali 1 plus 5,60%, didapatkan nilai WP-nya 1,827 detik. Next. Kemudian ada perhitungan MTM usulan. Di sebelah kiri adalah tabel notasi MTM usulan, dan kemudian menghitung waktu siklusnya masih sama menggunakan rumus, yaitu kita harus menghitung dulu TMU-nya, kemudian dikali 0,036 detik. Di sini nilai TMU-nya 24,3 dikali 0,036 detik, dan didapatkan nilai waktu siklusnya 0,8748 detik. Kemudian waktu normal dapat didapatkan dengan rumus WN sama dengan WS dikali P, dengan penyesuaiannya masih sama yaitu 1,08, dan kemudian dimasukkan ke rumus WN sama dengan WS dikali P, dengan WS-nya adalah 0,8748 detik, kemudian dikali 1,08, dan didapatkan nilai WN-nya 0,95 detik. Yang terakhir ada waktu baku. Untuk menghitung waktu bakunya, kita harus mencari nilai kelonggarannya. Di sebelah kiri terdapat tabel nilai kelonggaran untuk yang usulan. Dan di sini nilai kelonggaran usulannya itu 3,60%, dan kemudian dimasukkan ke rumus WP sama dengan WN dikali 1 plus K, dengan WN-nya 0,95 detik dikali 1 plus 3,60%, didapatkan nilai waktu bakunya 0,9842 detik. Next. Di sini ada perbandingan. Untuk di sebelah kiri ada PTK-TK existing, dan di sebelah kanan ada PTK-TK usulan.
bisa kita lihat untuk waktu tiap siklus pada PTKTK existing nilainya adalah 16 detik. Kemudian pada PTKTK usulan, waktu tiap siklusnya adalah 8 detik. Dan di sini dapat disimpulkan bahwa penggunaan alat bantu usulan pada workstation 7 ini dapat mengurangi gerakan terbalik tidak efektif, yaitu RE, dan dapat mengurangi waktu totalnya. Pada perhitungan waktu baku, existing diperoleh nilai 1,827 detik, sedangkan pada perhitungan waktu baku usulan didapatkan nilai 0,9842 detik. Kesimpulan, keripik singkong merupakan salah satu jenis makanan ringan berupa irisan tipis singkong dari umbi-umbian yang mengandung pati. Keripik singkong merupakan salah satu makanan yang banyak digemari oleh banyak kalangan. Tidak heran jika banyak UMKM yang produksi makanan ini, salah satunya adalah UMKM Barokah. Setelah mengamati video pembuatan, kami menemukan terdapat salah satu workstation yang terdapat gerakan terbalik tidak efektif, yaitu pada workstation 7. Kami mengusulkan alat bantu berupa scoop yang dapat mengurangi gerakan terbalik dan waktu siklusnya. Sekian dari kelompok 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.